warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Wahyu Lestari. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Isi teks eksposisi adalah pendapat yang dirangkai oleh gagasan umum atau gagasan pokok. Gagasan umum atau gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Untuk mengetahui gagasan pokok atau umumnya, kita harus membaca teks itu secara keseluruhan. Namun, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertama atau justru pada kalimat terakhir dari suatu paragraf. Perhatikan contoh teks eksposisi ini. 1. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Kedua, secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lain. Contoh kalimat yang ketiga, sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air meluap dan banjir. Yang keempat, warga masyarakat mengeluh setiap hari media cetak dan elektronik. Penjelasan contoh di atas adalah kalimat 1 adalah gagasan umum. Sementara itu, sisa kalimat yang ada yakni kalimat kedua dan ketiga adalah gambaran khusus. Cara yang paling mudah untuk menyimpulkan isi teks adalah dengan menemukan gagasan umumnya. Tentunya, tidak semua gagasan umum tempatkan di awal paragraf. Yang kedua, pola ilustrasi. Topik gagasan atau pendapat bersifat belum jelas karena merupakan hal umum, maka pola ini memanfaatkan ilustrasi sebagai contoh konkret dari topik yang dibawakan. Biasanya, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan suatu gagasan atau kebenaran, karena pembaca akan merasa terkait dengan ilustrasi tersebut, sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan suatu gagasan atau kebenaran, karena pembaca akan merasa terkait dengan ilustrasi tersebut, sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Ketiga atau yang terakhir yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kita dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lainnya ditentukan dari perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek-aspek tertentu. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mengerti. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan memakai masker dan cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.